Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Di pertandingan kali ini aku ingin membahas pertandingan dari Liga 1 kembali yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober, yaitu pertandingan antara Persela Lamongan melawan Madura United yang akan disiarkan pukul 15.15 dan kemungkinan besar akan live di video.com atau mungkin di TV lokal seperti Indosiar. Sebelum kita membahas ke sana, saya ingin mengingatkan bahwa semua preview dan prediksi skor yang saya akan berikan kepada kalian itu semuanya berasal dari data ya. Jadi bukan dari insting atau feeling saya, tapi semuanya dari data yang saya punya di sebelah saya ini ya. Oke, jadi itu aja yang aku mau ingatkan dulu sebelum kita mulai. Langsung aja kita bahas Persela melawan Madura United. Dan sekali lagi jangan di skip video ini, karena kalau di skip nanti kalian nggak ngerti alasan-alasan prediksi skornya kenapa gitu ya. Jadi jangan di skip biar kalian juga mendapatkan informasi dari kedua tim ini ya, previewnya. Kita mulai dulu dari Persela Lamongan yang akan menjamu Madura United, dan kalau kita lihat di data saya itu akan bermain di Stadion Maguwo Harjo ya. Maguwo Harjo, Yogyakarta ya. Di data saya mainnya di stadion ini. Oke. Persela Lamongan sekarang ada di peringkat ke-14. Oke, dari 6 bertanding ya yang sudah dilakoni Persela Lamongan itu sudah mencetak 2 kemenangan dan 0 hasil imbang dan 4 kekalahan. Hasil mencetak 3 gol dan kemasukan 7 gol. Jadi agregat golnya -4 dan poinnya 6. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari Persela Lamongan dalam jumlah mencetak golnya yang dari 6 pertandingan hanya 3, ya sangat minim lah ya. Untuk mencetak golnya sangat minim sekali, karena dari 6 pertandingan hanya mencetak 3 gol, nggak sampai 1, bahkan hanya setengah persennya dari 1 gol. Jadi tandanya pernah 1-0 atau 0-0 nggak mencetak gol gitu ya, kalah atau imbangnya gitu ya nggak mencetak gol Persela Lamongan, tapi mungkin menangnya juga mencetak golnya paling maksimal 1 gitu intinya. Kalau kita lihat dari jumlah golnya 3 gol dari 6 pertandingan, sangat minim sekali ya Persela Lamongan untuk mencetak golnya di lini depannya. Lalu jumlah kebobolannya 7, jadi kalau di rata-rata dari 6 pertandingan ya kemasukan 1 gol 1 pertandingan ya. Jadi pertahanannya ya standar lah, kalau boleh dibilang kita ambil sisi positifnya standar aja ya. Jadi untuk lini belakangnya ya rata-rata kemasukan 1 gol 1 pertandingan gitu rata-ratanya ya. Jadi poinnya 6. Lalu kita lihat kembali lebih memasuki lagi Persela Lamongan dalam 3 match terakhirnya bagaimana nih Persela Lamongan. Oke. Sebelum melawan Madura United besok ini itu Persela kemarin habis kalah 3-0 lawan Arema Malang. Lalu sebelumnya menang 1-0 lawan Persiraja Banda Aceh yang kita tahu di peringkat ke-18. Lalu kalah dari Persija Jakarta 2-1. Jadi dari 3 pertandingan hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Dalam 3 pertandingan terakhir itu Persela Lamongan hanya mampu mencetak 2 gol. Ya, dari 3 pertandingan hanya mampu mencetak 2 gol. Dan kemasukannya dari 3 pertandingan terakhir itu berarti 5 gol ya. Jadi kesimpulannya untuk lini depan Persela Lamongan dalam 3 match terakhir ya belum ada perubahan seperti yang data 6 pertandingan tadi ya. Jadi Persela Lamongan di lini depannya masih sangat kurang kontribusi atau mungkin kurang greget gitu ya, atau lini depannya masih tumpul ya. Itulah intinya dari data ini, karena 3 pertandingan terakhir hanya mampu mencetak 2 gol ya, dan salah satunya ya 1 gol itu menang lawan Persiraja Banda Aceh. Lalu kemasukannya 5, berarti kesimpulannya dalam 3 pertandingan terakhir Persela Lamongan ya lumayan banyak ya kemasukannya, apalagi kemarin lawan Arema Malang yang sekarang Arema Malang di peringkat ke-6 kalah 3-0, lumayan banyak juga ya, dan tidak mencetak gol di sini Persela Lamongan kalahnya. Jadi ya untuk lini bertahannya perlu dipertanyakan juga
walaupun kalah lawan Arema tapi lumayan banyak juga 3-0 ya. Jadi lini belakangnya juga kurang baik dalam 3 pertandingan terakhir. Oke, itu Persela Lamongan. Lalu kita lihat dari Madura United. Yang saya mau masih tanda tanya, itu apakah besok Farudin Arianto sudah bermain apa belum nih? Itu ya yang menjadi pertanyaan saya. Harusnya sih sudah ya, karena mungkin pemain-pemain dari timnas sudah balik ya, tapi nggak tahu dikasih jatah libur nggak. Itu saya tahu ada Arianto nih. Oke, Madura United sekarang di peringkat ke-12, jadi hanya selisih 2 klasemen aja. Ya, Madura United di peringkat 12 dan Persela Lamongan di peringkat ke-14, jadi nggak berbeda jauh ya. Hanya selisih 2 klasemen aja. Jadi dari datanya Madura United dalam 6 pertandingan itu baru mencetak 1 kemenangan, 4 kali hasil imbang dan 1 kali hasil kalah. Dari 6 pertandingan mampu mencetak 5 gol dan kemasukannya juga 5. Jadi agregat golnya plus 0 dan poinnya 7. Dari kesimpulan data ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Persela Lamongan ya, karena Madura United dari 6 kali bermain hanya mampu mencetak 5 gol. Jadi tandanya belum sampai 1 ya. Jadi Madura United kembali lagi di lini depannya nggak jauh beda seperti Persela Lamongan, boleh dikatakan sama ya. Hanya selisih 2 gol saja. Kalau Persela itu sudah mencetak 3 gol, Madura United 5, jadi hanya selisih 2. Dua tim ini nggak mencapai 1, rata-ratanya 1 pertandingan ya. Ini Madura United. Jadi lini depannya saya kira masih tumpul juga sama seperti Persela. Lalu jumlah kemasukannya ya yang hanya 5. Jadi kalau boleh di rata-rata pernah clean sheet juga antara imbang atau menangnya, atau boleh dibilang ya lini pertahanan dari Madura United sudah cukup baik ya ketimbang Persela Lamongan, walaupun memang selisih 2 lagi ya, tapi Persela Lamongan sudah rata-rata sudah mencapai 1 ya, 1 pertandingan itu pasti kemasukan 1 kalau di rata-rata. Tapi kalau Madura United belum mencapai 1 kalau di rata-rata 1 pertandingan kemasukannya ya. Jadi kita lihat lebih dalam lagi Madura United. Kalau dari datanya klasemennya seperti itu ya, lini depannya tumpul, lini belakangnya sudah bagus. Itu Madura United. Lalu kita lihat 3 pertandingan terakhir Madura United. Itu terakhir imbang 2-2 melawan Persipura Jayapura. Lalu imbang lagi lawan PSIS Semarang 0-0. Lalu menang 1-0 lawan PSS Sleman. Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Madura United, berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dari 3 pertandingan terakhir, Madura United berhasil mencetak 3 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Ya, dan 2 pertandingannya clean sheet. Lawan PSS Sleman menang clean sheet, lawan PSIS Semarang imbangnya juga clean sheet. Lawan Persipura kemasukan 2 gol dan imbang 2 sama. Ya, jadi kalau boleh dibilang memang rata-rata dari 3 match terakhir itu Madura United ya rata-rata mencetak 1 gol, karena jumlah golnya 3. Dari 3 match ini Madura United berhasil mencetak 3 gol. Jadi rata-rata dari 3 match 1 gol lah. Lalu jumlah kemasukannya Madura United 2 gol saja. Jadi dari 3 match terakhir itu hanya kebobolan 2 dan dua-duanya dibobol oleh Persipura. Jadi tandanya ya itu nggak jauh beda seperti klasemennya Madura United tadi dari 6 pertandingan. Ini dari 3 pertandingan juga nggak jauh. Lini belakangnya sudah oke, udah bagus lini pertahanan aja dari Madura United. Apalagi besok kalau Farudin Arianto bermain ya. Jadi untuk kesimpulannya lini depannya Madura United ya rata-rata dengan 1 gol itu yang udah standar banget ya untuk 3 match terakhirnya ya. Lalu untuk jumlah kemasukannya juga sudah bagus ya, udah standar ke atas, bagus gitu. Lalu kita mulai memperdalam lagi untuk merujuk ke prediksi skornya bagaimana. Oke, ini kembali lagi kan pertandingan netral ya, nggak bermain secara home away, tapi netral, bermain di Yogyakarta. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan dari kedua data kedua tim ini, sebenarnya imbang dari Madura United ya, yang susah mencetak gol di lini depannya. Persela juga sebenarnya sama, boleh dibilang masih di bawahnya Madura United lah mencetak golnya, tapi boleh kalau kita lihat ya nggak jauh beda banget, jadi ya standarnya imbang gitu ya lini depannya ya. Tapi kalau lini belakangnya ya Madura United diunggulkan, tapi lini belakangnya, nah kalau dari lini depannya itu kan imbang, tapi lini belakangnya lebih bagus Madura United. Bagaimana ya? Kalau saya katakan bahwa
plus minus dari kedua tim ini ya, ini secara preview aja ya kesimpulannya ya. Ya imbang, karena apa? Ya Madura United punya plusnya mencetak gol. Defendernya lah, defendernya bagus ya. Tapi Persela nggak punya power untuk mencetak gol, tumpul ya. Kita tahu statistiknya nggak mencapai 1 gol 1 pertandingan. Itu dari jumlah pertahanannya Madura United ya yang bagus. Lalu dibalik sekarang, Madura United nyetak golnya juga tumpul, sedangkan Persela Lamongan defendernya di lini belakangnya juga kurang baik. Jadi ya plus minusnya ini ketabrak semua, plus ketemu plus, min ketemu min. Jadi boleh dibilang imbang kalau saya baca datanya. Memang Madura United memang kalau dari statistik 3 match terakhir ya, kalau kita ambil dari 3 match terakhir, Madura United diunggulkan. Kalau kita bahas dari 3 match terakhir. Tapi kalau lihat dari data 6 match-nya, itu sebenarnya seimbang. Lalu kita mau ngambil yang mana kesimpulannya? Kita mau prediksi skornya itu dari pertandingan yang 3 match terakhir atau yang 6? Ya tentunya yang 3 match terakhir. Karena yang lebih berpengaruh pasti kan 3 match terakhir dibandingkan 6. Itulah intinya ya. Jadi memang kalau secara 3 pertandingan terakhir, Madura United kalau kita lihat datanya lebih diunggulkan ketimbang Persela Lamongan ya. Karena Persela Lamongan dengan 3 match terakhir hanya 1 kali menang, 2 kali kalah. Lalu Madura United dalam 3 kali bermain terakhir itu nggak pernah kalah, alias 1 menang 2 kali imbang. Ya itulah data yang tadi aku sudah preview ya, Madura United memang di prediksi pertama. Lalu menangnya berapa? Nah ini sebenarnya yang saya bingung juga, jumlah skornya berapa. Karena kalau dari data ini kedua tim ini kan sama-sama susah mencetak gol. Ya kemungkinan kalau Madura United menang ya saya katakan bahwa kemungkinan besar antara 0-1 atau 1-2 ya. Tapi kalau kita ambil kepastiannya yang pasti di bawah 3 gol dari jumlah gol kedua tim ini. Kalau kita lihat dari data masing-masing tim ini ya, yang sama-sama susah mencetak gol gitu. Kecuali kalau ada kejutan ya itu beda lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari match mereka, terutama dalam mereka mencetak golnya yaitu nggak lebih dari 3 gol ya. Ini semua di luar dari kartu merah maupun penalti ya. Jadi kalau kita lihat ya Madura United akan menang kemungkinan tipis antara 0-1 atau mungkin bisa clean sheet ya 0-2. Dan di sini memang saya nggak tahu apakah Persela bisa mencetak gol apa enggak ke gawang Madura United. Tapi kalau prediksi paling kuat dari data ini, kemungkinan besar Madura United akan menang antara 0-1 atau 0-2, bisa clean sheet. Yang pasti di bawah 3 gol ya. Lalu di prediksi kedua sesuai data ini itu yang 50-50 terjadi, hasil imbang kembali antara mungkin 0-0 atau 1 sama. Tapi apakah Persela Lamongan bisa mencetak gol ke gawang Madura United? Nah itu yang saya masih nggak tahu ya. Kalau satu mungkin bisa ya, mungkin kalau kita saya nggak tahu, nggak ada alasan di sebenarnya Persela Lamongan bisa mencetak gol ke gawang Madura, kecuali kalau ada kejutan atau gol cepat ya, saya nggak tahu. Tapi kalau kita ambil standarnya, kalau imbang kemungkinan besar ya 0-0 atau 1 sama. Yang pasti kedua tim ini di bawah 3 gol. Lalu di prediksi ketiga yang terkecil kemungkinannya sesuai data ini itu mungkin Persela Lamongan bisa mencuri kemenangan ya 0-1 ya ke gawang Madura United. Kalau menang 1-2 Persela ya itu saya katakan bahwa untuk mencetak 1 gol ke gawang Madura United aja saya kira susah, apalagi 2 gitu ya. Tapi ini sesuai data, bukan sesuai insting feeling saya ya. Ini sesuai data loh ya. Jadi saya bukan merendahkan satu tim apapun, enggak. Tapi ini semuanya sesuai data. Jadi saya bacakan kesimpulannya itu hanya sesuai data ya. Jadi itu aja preview pertandingan dan prediksi skor antara Persela Lamongan melawan Madura United yang akan bermain besok juga Sabtu, sama seperti pertandingan Persita Tangerang melawan Persiraja Banda Aceh yang main sama jam 15.15 dan mungkin akan disiarkan di video.com atau Indosiar. Tapi kalau Indosiar saya kira akan salah satu nih pertandingan yang disiarkan yang mana ya. Jadi itu aja, dan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa kalian juga like, komen ya, jika memang ada saran, kritik atau apapun itu silakan ya. Dan itu aja yang aku mau kasih ke kalian ya. Nanti kita next lanjut videonya kembali ya. Thank you ya. See you.